siap ya? Ayo yang memberi sukacita. Curahkan. Yang menerima tarik berkat dari Tuhan. Suaranya jangan hilang dong. Nah sekarang gantian. Tadi yang menerima sekarang memberi dong. Sebentar. Firman Tuhan katakan orang yang memberi itu bersukacita, amin. Ini memberinya jangan nggak sukacita. Ayo katakan kanan kiri atau di depan Anda, memberi itu sukacita. Curahkan. Yuk yang menerima silakan menerima, yang memberi. Di dalam hidup. Nah sekarang gantian. Kuasamu curahkan kemuliaan. Sekarang kanan kiri muka belakang, ayo putar yuk. Saling memberkati. Berkatmu curahkan, mujizatmu curahkan, kedahsyatanmu di dalam hidupku. Curahkan kasihmu, kuasamu. Oh Yesus, ku curahkan kemuliaan-Mu. Oh, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Haleluya. Amin. Jangan kalau ada pekerjaan suka memberi, tapi kalau Anda diberkati, satu tujuan untuk memberkati. Sebelum duduk katakan kanan kiri, ayo saling memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau yang menciptakan segala sesuatunya baik. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib. Kau bertata di sini. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib. Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Amin. Dalam kesesakanku, Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau menolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Mari Bapak Ibu saja pujian dari awal katakan. Kau jadikan, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib. Kau bertata di sini. Tak ada yang
Amin. Ya, Kau penolong, Kau sumber, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Terbukti dalam kesesakanku, Kau sumber. Dengan iman lebih lagi katakan, tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Terbukti dalam kesesakanku, Kau sumber. Jemaat Tuhan saja, oh tak ada yang. Kau sumber kekuatanku. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Oh, tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Terbukti dalam kesesakanku, Kau sumber kekuatanku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi bersama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami semua Tuhan yang hadir di sini Tuhan, baik yang online maupun onsite Tuhan. Semua karena kasih, karena kemurahan Tuhan kami diberi kesehatan Tuhan, sehingga siang hari ini Tuhan kami semua dapat berkumpul di sini untuk beribadah Tuhan, untuk berada di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang tak henti-hentinya Tuhan bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan di siang hari ini Tuhan, kami yang hadir di sini juga, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, Tuhan telah berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, orang tua kami, adik-adik, saudara kami Tuhan, anak-anak kami semua Tuhan, kami percaya berada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami hari ini Tuhan, apabila kami ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Kau telah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun Tuhan saat ini kami belum merasakan, tetapi kami mau percaya Bapa, Kau telah menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Bapa.
Kami juga yang datang dengan berbeban berat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau beri penghiburan bagi kami Bapa. Kami yang memiliki kerinduan Tuhan, Engkau yang akan memulihkan kami Tuhan pada waktunya ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan, beri kami kekuatan Bapa, beri kami hikmat Tuhan, agar kami tetap bersabar Tuhan, dan berpengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siang hari ini Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri Tuhan, pemimpin lembaga Tuhan, TNI, Polri, eksekutif, judikatif, legislatif Tuhan, pemerintah pusat, pemerintah daerah Bapa, dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati Tuhan dengan hikmat-Mu Bapa, agar mereka dapat memimpin Tuhan, menjaga persatuan, menjaga kedamaian Tuhan di setiap daerah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Bapa. Biarlah kasih-Mu Tuhan, sukacita-Mu ada di bangsa kami Indonesia Bapa. Dan Tuhan, biarlah terjadi kebangkitan Tuhan dari bangsa kami Tuhan, sampai ke ujung bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi proses pemilu Pilpres yang akan kami lakukan Tuhan di bulan Februari Tuhan. Tuhan berkati Tuhan KPU, Tuhan berkati para partai, pemimpin partai Tuhan, petugas-petugas Bapa. Kiranya Tuhan dapat berjalan lancar, aman Tuhan, dan dapat terpilih presiden, wakil presiden yang daripada Engkau ya Bapa, yang nanti akan memimpin 5 tahun ke depan, membawa kemajuan bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Perlin Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berbicara pada kami Tuhan, dan hidup kami diubahkan di siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama katakan amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Haleluya. We worship you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat atas setiap kami. Kalau kami boleh ada di hadapan Tuhan pada siang hari ini Tuhan, semua karena penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar informasi, tetapi transformasi yang sanggup mengubah hidup kami menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, berkarakter mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Mari sebelum duduk, berikan senyum kiri kanan dan katakan, Tuhan Yesus baik. Nah mari sebelum duduk Bapak Ibu, saya mau tes semangat kita dulu. Kalau saya katakan halo, katakan hey begitu ya. Kalau saya katakan hey, katakan halo. Halo. Hey halo. Halo hey halo. Ah luar biasa, masih on. Silakan duduk. Nah, siang hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Yuk teman-teman kita baca kebenaran firman Tuhan ini, supaya kalau firman itu diucapkan, maka itu jadi remah dalam hati kita. Yuk 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi mereka adalah Taurat Tuhan. Mereka menerima firman itu dengan kerelaan hatinya, saudara-saudaraku. Sehingga saya percaya orang yang menerima firman dan kerelaan itu akan berhasil dimanapun dia bekerja. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat, kita sudah masuk ya di tahun 2024 dan sudah akhir daripada bulan Januari. Jangan sampai kita lupa resolusi yang kita buat pada awal tahun, kan begitu ya. Ada yang di akhir tahun berkata, nanti tahun 2024 saya tidak terlambat ke kantor lagi. 2024 saya akan rajin ke gereja. 2024 saya akan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mudah-mudahan itu tidak kita lupakan. Karena saudaraku memasuki tahun 2024 ini, saya teringat kisah daripada Yosua yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa nggak boleh masuk. Tetapi Musa mati, maka Tuhan berfirman kepada Yosua. Yosua itu bingung karena dia masih muda. Dia bujangnya Musa, nggak ngerti apa yang ada di hadapannya. Satu tanah yang luar biasa. Tapi Tuhan berkata kepadanya, ya kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Katanya begitu, ya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, bertindaklah hati-hati supaya kamu beruntung. Nah, beruntung di sini dalam bahasa aslinya itu adalah prosperous and have good success begitu. Nah, saya percaya kalau kita mau sukses, makmur di tahun 2024 ini, kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Nah, coba colek kiri kanan, kuatkan dan teguhkan hatimu ya, begitu. Saudara, memasuki tahun 2024 ini, kuncinya adalah hati yang kuat, bukan hati yang kecut atau tawar, begitu ya. Ini berbahaya, saudaraku. Mengapa bangsa Israel selalu menang perang? Karena biasanya kalau perang seperti ini semua dipanggil nih. Siapa yang takut? Mundur. Siapa yang takut? Mundur. Kenapa? Karena rasa takut itu bisa menular, saudaraku. Kalau satu orang takut, dia cerita takut sama yang lain, semuanya nggak bisa perang. Oleh karena itu sangat penting hati yang teguh kita menghadapi apa yang ada di depan kita. Saudara, apa yang ada di depan kita sekarang ini, ya COVID masih ada, perang ini masalah dunia di marketplace, ya kemudian perang masih ada, masih ada ya perang ya. Dan akibatnya apa? Harga-harga naik. Kemudian cost of living juga naik, saudaraku. Jadi ini tantangan, apalagi sekarang iklim juga udah akibat badai El Nino, maka iklim itu menjadi panas.
Ya, dan akibatnya berbagai tantangan yang dihadapi, apalagi kita di tahun 2024 ya, ini tahun politik ya. Nah, semua pengusaha wait and see, ini tantangan buat kita. Kita berdoa supaya bisnis usaha bisa berjalan dengan baik di tahun politik ini, siapapun pemenangnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, saya percaya di dalam Yesus kita pasti diberi kemenangan. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, kiri kanan colek, kamu pasti menang, begitu saudaraku. Nah, saudara, apa yang kita lihat di dalam kunci, apa yang disampaikan oleh Yosua, Tuhan kepada Yosua. Mari kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, prosperous, dan engkau akan beruntung. Ya, ini have good success, begitu. Saudara, tidak ada kunci. Makanya kita terus mendalami hal ini di awal tahun, mari kita mengandalkan Tuhan. Ya, karena kita ini sesungguhnya adalah manusia roh. Mari kita memperkuat manusia roh kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat, manusia itu terdiri dari 3 dimensi, saudaraku. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperkuat iman kita. Katakan iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan dengar-dengaran akan yang lain, bukan dengar-dengar hal yang negatif, saudaraku. Dan kita harus bisa mengalahkan dunia ini. Dunia ini hanya bisa dikalahkan oleh iman. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia ini? Itu adalah iman kita, saudaraku. Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang percaya Yesus adalah anak Allah? Amin, saudara. Nah, saya katakan tadi bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ingat ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini namanya trikotomi. Kalau trinitas itu gambaran Allah, gambaran manusia itu trikotomi, saudaraku. Ya, nah ini dalam ilmu teologi. Nah, tiga-tiganya ini harus dijaga. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2-3 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tubuh, jiwa, roh, katakan tubuh, jiwa, roh. Dan roh itulah yang harus memimpin, saudara. Ya, tubuh itu dipakai untuk mengenal alam sekitar kita, ada panca indera. Jiwa itu untuk mengenal diri kita, ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau roh itu untuk mengenal Allah. Jadi manusia bukan manusia kalau hanya tubuh dan jiwa. Bukan manusia kalau hanya jiwa dan roh. Trikotomi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat ya, rohlah yang harus memimpin dan menguasai tubuh dan jiwa kita. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena Rasul Paulus berkata, manusia lahiriah kita itu makin merosot. Badan kita itu tambah lama tambah top. Maksudnya tua, ompong, dan peot, saudaraku ya. Tapi manusia batiniah kita itu harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Sekarang gini, tubuh ini dijaga biasanya dengan apa, saudaraku? Tubuh ini dijaga supaya tetap ganteng dan cantik, maka biasanya rambut di salon, wajah di sablon, kan begitu ya, biar keren. Lalu makan makanan yang enak-enak, ada capcay, siomay, fuyunghai, barongsai juga disikat. Pokoknya badannya biar ganteng begitu ya. Lalu saudaraku, ya, pokoknya sikat kalau jaga makanan. Kita sih pintar ngerawat tubuh, olahraga begitu. Tapi kalau jiwa dirawat dengan
musik, pendidikan, rekreasi. Aduh, jiwa tenang, saudaraku. Ya. Nah, tapi kalau roh dijaga dengan apa? Dengan apa? Doa dan firman. Katakan doa dan firman. Saudara, ini yang penting kita jaga karena firman Tuhan tadi dalam Yosua. Kalau mau berhasil dan beruntung, merenungkan firman. Katakan merenungkan firman. Saudara, ini yang menjadi pergumulan kami dalam pelayanan di marketplace, teman-teman. Kita mau anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, itu menjadi anak-anak Tuhan yang mau membaca firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga anak-anak Tuhan itu menjadi lebih mulia, noble. Artinya lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti, saudaraku. Nah, saudara, mari kita perkuat manusia roh kita. Dalam Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Intinya, kalau mau berhasil, mau berbahagia, beruntung, itu adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara, ya, kalau kita survei sekarang di gadget kita, yang paling banyak kita lihat apa? Itu bisa dicek loh, saudaraku. Ya, Anda coba cek di HP Anda, cek menu setting digital wellbeing parental controls, itu akan terlihat. Apakah kita pernah baca Alkitab nggak di Android kita, di HP kita, saudara? Nah, untuk itu betapa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana agar marketplace ini rindu berdoa, anak-anak Tuhan berdoa, apapun kerjaannya, mau office boy, karyawan, polisi, semua rindu berdoa, agar marketplace ini dimenangkan untuk Tuhan, saudara. Itu yang kita mau dalam doa kita tadi. Kalau kita doa bersama, maka bukan hanya atmosfer Tuhan yang ada, tapi kita juga akan diberkati dan diberi hikmat oleh Tuhan dalam pekerjaan kita. Saudara, saya ingin memutar satu video, silakan. Ya, bagaimana gerakan marketplace ini ada di mana? Amin, saudara. Ini adalah kemenangan, ini adalah doa bagi marketplace, dan ini adalah pelayanan daripada istri membuka daripada pertemuan ini, supaya teman-teman banyak tahu inilah pelayanan daripada marketplace, bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk kita bisa melangkah dalam tuntunan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Saudara, apa arti merenungkan? Ya, banyak orang apa sih merenungkan? Saudara, merenungkan itu saya gali-gali ayatnya, itu ada artinya tiga kata, tiga arti. Bukan melamunkan firman Tuhan, merenungkan, saudaraku. Tapi yang pertama itu adalah, ya, oke, yang pertama, ini kita baca dulu. Kunci berbahagia dan berhasil. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Siapa yang mau berbahagia dan berhasil? Katakan, renungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Saudara, orang yang mau berbahagia diawali dengan kata berbahagia dan ditutup dengan berhasil, dialah yang merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Apa arti merenungkan? Merenungkan bukan melamunkan, saudaraku. Ya, yang pertama dalam bahasa Ibrani, arti merenungkan itu adalah sikah. Sikah itu artinya memenuhi pikiran dengan firman. Jadi dibaca, pikiran itu dipenuhi dengan firman. Apa yang patut kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Saudara, membaca firman Tuhan itu akan membersihkan pikiran kita, saudara. Ada kesaksian seorang acek-acek jaga toko, nggak ada yang datang, dia baca firman. Lalu ada yang datang, dia layani dengan baik. Lalu dia baca firman lagi sampai kumal itu Alkitabnya. Lalu datang pelanggannya, "Cek, kamu baca apa? Alkitab kok kusam begitu?" Acek bilang, "Makin kusam Alkitab ini, makin bersih pikiran saya, saudara." Nah, coba periksa Alkitab Anda, apakah masih bersih? Jangan sampai pikiran makin bersih, makin kotor pikirannya, kan begitu, saudaraku. Saudara, orang yang mengisi pikiran, maka apa yang dia pikirkan, nanti itu yang akan dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan itu akan jadi tindakan aja akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan jadi karakter, saudaraku. Seorang pendeta, saya udah pernah sharing, pendeta demam tinggi, menggigau, lalu dibangunkan sama istrinya, pendetanya ngomong begini sama istrinya, dalam ketidaksadarannya, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara, mengapa? Dalam ketidaksadarannya, dia bisa ucapkan firman Tuhan, karena dia sering membaca. Nah, coba nanti malam saudara demam 40 derajat Celcius dan menggigau. Kira-kira gigauannya apa, saudara? Yang kedua, arti merenungkan itu adalah hagah, mengucapkan firman. Yosua 1 ayat 8 tadi katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, ya, janganlah engkau lupa kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, baca firman itu bukan hanya dimasukkan pikiran, tapi diperkatakan, saudara. Lagi ada masalah, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, saudara. Lagi ada masalah, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, saudaraku. Lagi sakit, ucapkan firman. Karena dunia semesta ini juga dijadikan Tuhan dengan firman. So, betapa kuatnya. Saya sudah buktikan ini, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kami. Ketika saya 7 tahun nggak punya anak, saya doakan. Saya ucapkan. Karena secara medis kami nggak mungkin bisa punya anak, saudaraku. Perkataan, hati-hati perkataan kita. Jadi kalau kita lagi banyak pekerjaan, aduh mati aku, udah besok mati, benar. Aduh saudaraku, mengapa manusia, roh kita lemah. 7L, letoy, lunglai, lesu, lemah, lemot. Apalagi satu lagi ya. Saudaraku, karena manusia rohnya nggak dibangun, komplain terus begitu. Nah, saudara, yang berikutnya itu adalah higaion. Higaion itu menyanyikan firman, saudara. Kalau ada Alkitab Anda baca, Anda ingat lagunya, kayak tadi kan kita nyanyikan firman itu. Iya kan? Ya. Coba C, misalnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, itu kita nyanyikan Mazmur 127. Kita ingat Mazmur 127. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Saudara, ketika kita membaca firman, kita ingat lagunya, kita nyanyikan, dan roh kita dikuatkan, saudaraku. Kalau nggak tahu lagunya, ini ada ayatnya tapi nggak tahu lagunya. Tuhan engkau kota bentengku, kota perlindunganku, hatiku bersuka karenamu, haleluya. Ada lagunya, notnya? Nggak ada, karang-karangannya sendiri, saudaraku. Itu namanya bermazmur. Ya, masuk kamar mandi, ya nyanyi. Dari situ lahirnya lagu-lagu, saudara. Jadi itu namanya higaion, sika, haga, higaion. Itulah merenungkan, saudara. Ini mumpung saya dosen seperti mengajar ini, saudaraku ya. Ya, supaya bukan hanya merenungkan. Nah, saudara, oleh karena itu, ya mari kita lihat apa ketika kita menyanyikan firman, ya hati kita dikuatkan, saudaraku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bos lagi cerewet, ku kan berdiri di tengah badai. Istri lagi marah, dalam kekuatan yang kau beri. Sudah mau cerai,
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pasti gak jadi cerai, saudara, karena kita nyanyi firman. Coba kau lagunya, Aku pada ibuku, pasti cerai, bubar dah, saudaraku. ayahku. Saudara, oleh karena itu, ya karena waktu, ya saudara, ya firman Tuhan. Mari, apa faedah firman Tuhan yang terakhir, saudara? Kita lihat, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan. Hikmat, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. 1, untuk mengajar. 2, menyatakan kesalahan. 3, memperbaiki kelakuan. 4, mendidik orang dalam kebenaran. Itu mengubah karakter, saudara. Oleh karena itu, bacalah firman Tuhan, saudara. Dan mari sama-sama kita baca yang ini. 1, 2, 3. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, baca firman Tuhan. Kita akan lebih mulia. Artinya lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Katakan 3 kata ini, 1, 2, 3. Lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Cas kiri kanan katakan, renungkan firman Tuhan, saudaraku. Kesimpulan dari pembacaan kita dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Itu dalam bahasa aslinya eugenes. Berbudi baik, lebih berakal budi, lebih bijaksana, lebih mengerti daripada orang-orang di Tesalonika. Karena mereka menerima firman, artinya kesukaannya akan firman. Terima dengan segala kerendahan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, merenungkannya siang dan malam, saudaraku. Untuk itu mereka akan berhasil. Hari ini kita ibadah di marketplace ini, saudara. Setiap hari Jumat, kalau bisa jangan hanya ibadah, tapi saudara juga mau bertumbuh. Katakan bertumbuh. Baca firman Tuhan setiap hari 3 pasal. Anda akan selesai dalam 1 tahun, saudara. Amin. Ya, 3 pasal selesai dalam 1 tahun, saudara. Ini ada program baca, nanti boleh diminta. Program baca Alkitab. Dan kalau Anda rindu, saudara, kita membuka 1 kelompok sel. Ya, kalau Anda rindu mau bertumbuh, saling mendoakan, membagi kesaksian, kita kumpul 1 jam. Ya, hari ini kita sepakati dulu mulai minggu pertama dari Februari, Anda boleh datang siapa yang mau rindu bertumbuh, ya, ibadahnya 1 jam, kita saling mendoakan, ya, Anda boleh daftar nanti di 3 Februari 1 jam saja, 1,5 jam paling lama di taman di depan, kita fellowship begitu ya, kita saling mendoakan, saudara. Jadi bukan hanya datang ibadah-ibadah saja setiap Jumat, tapi mau bertumbuh, saudaraku. Ini yang kita mau, ya, ini yang kita mau, ya. F. Berapa banyak yang rindu mau merenungkan firman Tuhan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu. Saya mau siap-siap siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, kita akan berdoa bersama nanti supaya kita dipimpin Roh Kudus untuk tumbuh dalam hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan di akhir bulan ini kita juga rindu mau mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari, saudaraku. Siapa yang berulang tahun di bulan Januari boleh tampil ke depan. Kami mungkin gak bisa kasih mobil atau rumah,
Tapi yang kami kasih adalah doa buat saudara. Untuk Anda berhasil dan beruntung. Siapapun pengerja yang boleh tampil ke depan untuk kita doakan saudaraku. Dan Pak Pendeta Gustaf akan mendoakan saudaraku. Ayo kita tampil ke depan. Haleluya. Mari. Ayo jangan malu-malu saudara. Ya, mari. Ya. Haleluya, haleluya. Lagu FF. Happy birthday, happy birthday. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang Anda boleh datang menumpangkan tangan, Pak Sahala, ya para pendeta yang ada di sini boleh tumpangkan tangan buat yang saya nggak bisa melihat lagi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kipas lilinnya. Ayo kipas sama-sama yuk. Tolong diabadikan dulu. Ayo. Kipas. 1, 2, 3, kipas. Yeay. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan simbolik ya, simbolik. Nanti dibagikan. Ya, potong. Ya. Ayo sama-sama pegangan tangan nih yang ulang tahun nih. Haleluya. Yuk, mari teman-teman saya undang kita mengarahkan tangan kita berdoa buat teman-teman kita ulang tahun dan silakan Pak Pendeta Gustaf. Ya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan hari yang indah ini ya Tuhan. Selain ibadah mor, persekutuan yang Tuhan berikan, makin menguatkan kami ya Tuhan. Di dalam perayaan ulang tahun teman-teman dan saudara-saudari kami yang ada di sini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dengan kasih, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Kiranya kebaikan, kemurahan, kesabaran ya Tuhan. Tuhan lingkupi mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Dengan kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga mereka serta anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan, berikanlah pintu-pintu, terobosan-terobosan baru ya Tuhan. Kami percaya 2024 ini dengan bertambahnya usia, mereka makin dewasa, makin hikmat-hikmat baru Tuhan curahkan kepada mereka, baik pelayanan mereka maupun di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Ini Tuhan doa kami ya Tuhan. Kami melupakan 2023 kami ya Tuhan, tapi kami maju ke depan. Kami maju ke depan dan melihat kemuliaan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup mereka. Tuhan berkati. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu kembali kita satukan hati kita. Kita doa sekali lagi. Mari kita doa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Saudaraku,
Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah beraktivitas. Renungkanlah firman Tuhan dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Nah saudara yang ulang tahun nanti akan dapat cenderamata. Satu kunci mobil akan diberikan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki, ya. Ini ada oleh-oleh di bawah Tuhan, ya. Ini dapat Jaguar, Lamborghini, apalagi di Bang Leo, ya. Ya. Oke, teman-teman. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat menjadi pribadi yang noble, lebih mulia. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara, setiap kali kita masuk memang nanti ada registrasi, kami mohon kerjasamanya. Ajalah teman-teman Anda, bukan itu menjadi mempersulit, tapi supaya kami bisa melayani Bapak Ibu lebih baik lagi. Ya, ada. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu memberikan persembahan dapat memasukkan di kotak persembahan. Selamat siang, Tuhan memberkati.